Yang saya hormati Ibu Yuliani Haryatun selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangwaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1, 2, dan 3 SD Muhammadiyah Karangwaru serta tim admin yang saya hormati. Perkenankanlah saya di sini membawakan kegiatan komunitas belajar untuk kelas bawah dengan tema diseminasi budaya positif. Adapun rangkaian acaranya diantaranya adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diskusi dan praktik budaya positif, yang keempat pembagian e-sertifikat dan kegiatan foto bersama, kemudian diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, kita buka dulu kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yuliani Haryatun. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Bidang Kurikulum dan Belajar Bu Sri Lestari Ningsih SPD SIMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta pendidik di SD Muhammadiyah Karangwaru. Yang kami hormati para mahasiswa UNY PGSD. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan terkait dengan komunitas belajar, yaitu diseminasi kegiatan positif kegiatan di Tegalrejo 1 kemarin. Ini tidak lanjut minggu tadi. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tertib, tanpa halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang gelap menuju alam terang benderang, dan yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami memberikan apresiasi kepada CGP kita, yaitu Ibu Sri Lestari Ningsih SPD SIMSI yang telah berkreasi mempunyai ide-ide kreatif yang sangat positif, dan ini bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Bu Tari, mudah-mudahan ide-ide yang bagus jenengan yang nanti insya Allah semoga bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dan juga meningkatkan prestasi siswa SD Muhammadiyah Karangwaru. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru dan juga karyawan di SD Muhammadiyah Karangwaru yang sudah mendukung terlaksananya acara pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada para mahasiswa yang telah meluangkan waktunya hadir di sini. Mudah-mudahan perjalanan jenengan juga bermanfaat ya untuk kepentingan panjenengan juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat melaksanakan acara pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin saya sempat WA ke Pak Ilham, Bu Tari dan Bu Rohani, bisa saya ulang ya dengan apa itu, dengan pantun. Ikan sepat, ikan arwana, peserta diseminasi selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kepadudoe santen layan tempat nyen pangapunten, santen dicampur timun, cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau pamit karena ada acara lagi. Itu nggih Bapak Ibu, sugeng midhangetaken
sugeng melaksanakan, selamat melaksanakan. Monggo saya kembalikan. Makasih ya Mbak. Saya langsung pamit ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga adalah pemaparan mengenai budaya positif, diskusi, dan praktik budaya positif. Jadi nanti dalam kegiatan di sesi yang ketiga ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pemaparan yang berupa mengenai budaya positif yang kemarin juga sudah disampaikan di komunitas belajar kelas atas di SDN Tegalrejo 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti akan berdiskusi, jadi saya harap Bapak Ibu nanti bisa aktif menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga kita akan praktik, ya, Mbak-mbak dan mas-mas juga boleh nanti jadi pesertanya. Kita akan benar-benar hari ini belajar. Komunitas belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga melakukan. Kita mulai ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar dulu mengenai konsep manusia menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang ini kurikulum yang sedang dijalankan di pemerintahan kita, di negara kita adalah kurikulum merdeka. Kenapa semua tahun ini diarahkan menuju ke sana? Karena pendidikan kita akan dikembalikan sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki sebuah konsep arti merdeka, yakni merdeka itu tidak terperintah. Jadi siswa, guru, dan semua elemen di satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Dalam arti apa di sini? Di sini artinya tertib mengatur peri kehidupannya, walaupun saya merdeka, Pak David merdeka, Bu Diana merdeka, kita tetap dibatasi dengan kemerdekaan orang lain. Seperti itu, oke? Nah, konsep itu tadi kemudian dijabarkan atau diinterpretasikan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama adalah menuntun kekuasaan kodrat. Kita ketahui bahwa kita berhadapan langsung dengan peserta didik, di mana peserta didik itu sejak lahir cengir sudah punya dua kodrat yang tidak bisa kita ubah, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah dia dilahirkan itu. Sedangkan kodrat zaman adalah dia hidup di zaman apa. Maka ketika kita di tahun 2023 ini kita menghadapi Gen Z, ya orang-orang menyebut gitu, maka pendidikan yang harus kita jalankan sudah harus sesuai dengan kodrat zaman mereka. Sudah tidak lagi zaman di mana Bapak Ibu ceramah. Sudah tidak lagi zaman Bapak Ibu kasih tugas tok. Sudah tidak lagi zaman mereka disuruh mencatat. Mereka harus bisa menemukan konsep keilmuannya sendiri dengan pendampingan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu sebagai fasilitator pemimpin pembelajaran. Ya, kenapa bisa begitu? Karena siswa kita itu di kodrat alamnya adalah siswa yang bukan kertas kosong. Ya, selamat datang kepada Ibu Kasih Sederhana dalam kegiatan hari ini. Ya, saya kembali ke sini nih Bapak Ibu. Jadi bahwa siswa kita itu mempunyai kodrat alam. Selama ini kita mungkin mengenal teori tabula rasa. Apa sih tabula rasa itu? Teori tabula rasa adalah menganggap bahwa anak itu lahir orang ngerti opo-opo kalau dalam bahasa Jawa. Kita yang akan menggambarinya. Dan itu ternyata berdasarkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu yang salah. Mereka, anak didik kita itu sudah lahir membawa bakat. Mereka sudah lahir membawa minat. Mereka itu bukan anak yang tidak tahu apa-apa. Maka akan salah ketika mereka hanya diberi tugas, catatan, tidak dikembangkan apa yang sudah mereka punya. Itulah kenapa kita masuk ke Merdeka Belajar sekarang ini. Kemudian
harapannya apa? Ketika kita sudah menuntun kodrat anak-anak itu dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, mereka akan hidup sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang tepat. Kenapa dikatakan sebagai manusia? Karena mereka memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, kemudian dengan dirinya sendiri dan dengan sesama di alam semesta, begitu ya. Kemudian sebagai anggota masyarakat, mereka harus memiliki kontribusi dalam lingkungan keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, regional, bahkan global. Nah, ini yang menjadi tantangan berat kita sebagai seorang pendidik, apalagi di zaman sekarang. Anak-anak sekarang dituntut untuk bisa melakukan semuanya. Dalam kurikulum Merdeka ada capaian-capaian, ada profil Pancasila yang harus dicapai. Tidak ada lagi anak yang sekarang tidak berani tampil. Anak-anak harus bisa berkolaborasi. Tidak ada lagi anak yang minder. Dan itu menjadi salah satu tantangan Bapak Ibu guru. Karena apa? Saat mereka di kodrat alamnya, mereka adalah yang lahir dari keluarga yang, mohon maaf, rendah diri, tidak mendukung. Nah, disitulah peran guru untuk menjadikan mereka sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai mereka hanya jadi siswa yang biasa saja. Kemudian apa tujuannya itu semuanya? Tujuannya puncaknya adalah untuk mencapai peserta didik yang selamat dan bahagia. Kenapa bisa dikatakan selamat? Karena mereka sebagai manusia mempunyai relasi terhadap Tuhan, arahnya ke akhirat. Sedangkan kebahagiaan kita, tujuan utamanya adalah menghasilkan peserta didik yang bahagia. Sudah tidak lagi zaman peserta didik datang ke sekolah takut sama gurunya. Itu sudah tidak dibolehkan. Sudah tidak lagi zaman anak-anak itu berangkat malas. Kenapa kok malas? Nanti pelajarannya nggak enak. Ketika mereka datang ke sekolah, harapannya di kurikulum Merdeka, di pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mereka datang dengan bahagia, pulang dengan bahagia, dengan ilmu yang membawa mereka ke keselamatan dan kebahagiaan. Bu Ratri, terima kasih saudara. Ya, maaf ya. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam pendidikan, konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus punya disiplin yang kuat. Saya sendiri kadang belum bisa mempunyai disiplin sekuat itu, tapi setidaknya kita sudah selalu berusaha. Dan yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi dalam diri kita? Saya contohkan saja. Kenapa saya dikatakan, saya sendiri mengakui, saya merefleksi bahwa saya belum 100% memiliki disiplin yang kuat. Kenapa? Karena motivasi saya masih motivasi eksternal. Contohnya, kalau saya terlambat, saya akan dipotong. Kalau saya tidak terlambat, saya akan dapat reward, gitu kan? Nah, itu adalah contoh motivasi eksternal. Dan sekarang saya sedang berusaha menunjukkan motivasi internal itu. Bagaimana caranya biar saya nggak terlambat? Sudah bangun pagi, ono wae di rumah. Tapi setidaknya ada upaya kita untuk menuju ke sana. Nah, apa itu disiplin internal? Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa itu adalah disiplin yang berasal dari diri kita. Silakan Bapak Ibu berikan contohnya. Apakah anak-anak kita yang datang ke sekolah kita itu sudah datang dengan kemauannya sendiri? Aku mau belajar, aku mau ketemu Bu Eni, aku senang pelajarannya Bu Eni, aku mau ke perpus karena aku suka sama Bu Tini. Atau mereka datang ke sekolah dengan karena aku harus sekolah hari ini, kalau aku nggak sekolah aku kan dimarah mama. Mungkin bisa berpendapat dari kelas 1. Yuk, siapa yang mau coba? Mayoritas di kelas 1 bagaimana Bu? Ayo maju Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk kelas 1 ini anak-anak kan masih peralihan dari TK, okay? Dari TK, kemudian semester 1. Jadi untuk guru-guru kelas 1 semester 1 itu sungguh berat, ya ampun. jadi masih ada anak-anak yang rewel mungkin itu, terus ada juga takut salah satu mata pelajaran, mungkin ada juga yang takut ini upacara, terus
sholat mungkin, terus ada juga karena terlalu siang pulangnya. Itu banyak beberapa faktor. Dan ada juga yang ini Bu, belum lancar baca tulis. Tapi setelah beberapa waktu berjalan itu anak-anak sudah mulai enjoy. Tapi ada juga yang beberapa karena mungkin faktor dinakali teman. Nah, awalnya dinakali teman, kemudian dia ngambek. Nah, pada akhirnya ya gurunya juga harus ekstra ya. Ekstra bagaimana anak itu bisa merasa nyaman dan mau untuk sekolah. Tapi dari sini untuk anak-anak masih saya kira dari faktor internal itu cuma beberapa aja Bu ya. Dan memang anak yang dari beberapa anak itu memang dari TK-nya sudah enjoy nggih, di rumah juga sudah ini disiplin juga. Jadi hanya beberapa saja saya kira gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Diana. Bu Ratri monggo. Ya, Bu Ratri. Kalau kelas 1 itu kalau internalnya selain yang disebutkan Bu Eni tadi juga umur Bu. Umurnya matang ketika masuk sini misalnya 7 tahun dia udah tahu tanggung jawab. Jadi dia akan enjoy sekolah di sini. Tapi ketika dia masuk baru 5 tahun, ya alamat ya Bu Eni ya. Iya benar-benar kita harus ekstra dipensilin dadak golek kayak ngomot kayak. Kemudian kalau nulisnya nggak selesai nangis ya dadak nulis kayak. Jadi selain yang disebutkan Bu Eni tadi, umur sangat berpengaruh. Tapi kalau di swasta ya kita harus mau nerima ya berapapun umurnya asal dia sudah bisa mandiri, ya. Alhamdulillah kita sambil jalan ya. Makanya mohon maaf tadi ini saya terlambat karena masih ada yang perbaikan baca juga. Luar biasa sekali ya. Maaf Pak Dendi. Benar sekali kalau kelas 1 masih motivasi internalnya belum 100% gitu. Kok kelas 1 toh Bu, kelas menawar tasih ya. Sama. Mereka di tempat saya masih belum ada motivasi untuk saya sukses ASPD. Nanti baru terbangun kalau sudah semester 2 di akhir. Tapi kalau untuk kelas 1 terus terang saya sendiri menyerah. Dan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi terlihat bahwa di situ Bapak Ibu, Ibu guru ya, Ibu guru kelas 1 itu justru sudah punya motivasi internal. Apa itu? Contohnya Bu Ratri yang tadi sampaikan. Saya datang ke sini terlambat dulu, soalnya tadi harus membaca dulu, harus mengajar membaca. Coba kalau saya di kelas 6 disuruh kayak gitu, wah rasik banget aku. Nah seperti itu. Nah ketika sudah berjalan dengan waktu yang agak panjang ya 1 tahun, mereka akan naik ke kelas 2. Apakah di kelas 2 motivasi internal itu sudah muncul? Nah Pak Ilham calon guru penggerak angkatan 9 barangkali bisa membantu menjawab. Monggo bisa sharing. Kelas 2 motivasi internalnya sudah Masih banyak yang sudah di kelas 1 sudah dididik di kelas 1 dicoba ditumbuhkan motivasinya. Apakah sudah lebih banyak? Tidak akan 100%. Disiplin internal di kelas 2 ini belum muncul Bu Tari, belum muncul ya. Cuman saya memiliki kendala di kelas 2 Bu. Nah, terutama itu anak-anak itu belum bisa disiplin ya ketika melaksanakan sholat waktu. Tapi sekarang iya. Saya nggak marah, cuman ngomong aja. Ya. Jadi begini Bu, di kelas 2 saya terutama di kelas 2B, anak-anak itu kesadaran untuk ibadah sholat, terutama sholat subuh itu sangat kurang sekali Bu. Terutama mohon maaf Bu ini ya, itu ada yang satu Hamzah ini, yang satu Ica. Itu hampir setiap hari itu tidak pernah sholat subuh. Oh saya bisa tahu Bu Tari, karena saya setiap hari itu bertanya ke kedua anak itu. Jadi mungkin kesadaran disiplin untuk melaksanakan sholat itu belum muncul Bu Tari. Kemudian
mbak-mbak dan mas-masnya juga cara menulis. Di sini saya sebagai guru kelas 2 ya menambahi apa yang sudah disampaikan Pak Ilham. Jadi intinya di kelas 2 ini, khususnya kelas 2 itu yang mempunyai disiplin internal itu kebanyakan anak putri, ya, anak putri. Jadi kematangannya itu yang lebih cepat dewasa itu anak putri, dan itu hanya beberapa. Sedangkan yang putra itu masih tergantung dengan teman biasanya. Jadi di kelas itu ada leadernya, yang anak putra itu leadernya. Jadi apa ya, contohnya biasanya yang fungsinya besar, ya, itu sebagai leader. Jadi yang lainnya itu patuh banget kesana, ayo ikut sekarang. Yang kedua, untuk sholat ini juga harus disiplin eksternal ini kebanyakan. Kalau internal ini juga kembali lagi ke yang anak putri. Ini kendalanya ya karena kalau saya tanya ke anaknya, karena orang tuanya nggak mau ngajak sholat jamaah seperti itu. Jadi kendalanya di dalam keluarga sendiri itu. Dan ada lagi untuk kedatangan anak, alhamdulillah semua semangat datang. Hanya ada misalnya 1-2 nggak berangkat karena izin, karena harus menungguin adiknya yang sakit, sedangkan orang tuanya harus bekerja. Kelas 2, jadi di rumah berdua sama adiknya, kakaknya kelas 2, adiknya kelas 1, harus menunggu adiknya yang sakit, sedangkan kedua orang tuanya harus bekerja. Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti itu, karena anak-anak masih kecil yang harus perhatian itu malah harus itu karena ini disuruh orang tuanya nungguin adiknya. Tanggung jawab internal dan adik deh. Bagaimana tuh saya suruh nungguin adik, saya juga ingin sekolah tapi saya disuruh nunggu di rumah. Nah itu yang membuat apa ya, hati buat saya sangat tersentuh hatinya. Ya Allah, anak-anak sudah ditanggung jawab berat. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu, benar-benar luar biasa ya. Kelas 1 mereka baru peralihan dari TK yang benar-benar anak sekali, digembleng 1 tahun ternyata belum 100% ya. Dan nanti di kelas 2 malah lebih kompleks lagi tantangannya. Nah dari situ kita bisa mengidentifikasi banyak masalah yang nanti barangkali kita bisa selesaikan di kombel kedua ya Bu Ketua Kombel. Ya, jadi kalau bisa setelah kita kegiatan ini kita bisa menentukan solusi-solusi baru seperti di sekolah lain, jangan sampai hanya terbatas 1 kali. Nah, Bapak Ibu guru kelas 1 yang sudah mendapatkan motivasi internal karena dari keprihatinan melihat siswa seperti itu, nanti bisa dijadikan best practice, disampaikan ke teman-teman yang lain. Saya yakin kelas 1 tidak akan pernah dapat komplain dari orang tua itu dengan kondisi seperti itu. Mungkin kita bisa sampaikan ke kelas lain. Kelas 2 juga bisa begitu. Bentuk empati yang ditawarkan gurunya seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, yang kenapa tadi Bapak Ibu bisa berempati? Saya tak perbaikan dulu. Anaknya masih nungguin adiknya. Itu terjadi, mereka semua bisa seperti itu. Mereka karena mempunyai kontrol diri, yaitu untuk mengendalikan diri. Dan itu semua didapat dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan. Semua orang yang lahir ke dunia akan punya nilai-nilai kebajikan dan disebut sebagai nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa menyebutkan banyak sekali nilai kebajikan itu apa saja. Semua hal yang baik, sifat yang baik itu disebut nilai kebajikan. Seperti tadi empati ke adiknya, orang tuanya kenapa bisa melakukan itu? Apakah karena orang tuanya tidak bertanggung jawab? Orang tuanya bisa dikatakan bertanggung jawab karena dia harus bekerja, gitu kan? Cuman mungkin kurang pas ketika adiknya yang masih kecil-kecil. Nah itu seperti itu ya. Dan itu semua sebenarnya tujuannya sama, untuk tujuan yang mulia. Selanjutnya, nah, apa saja Pak yang termasuk nilai kebajikan? Bapak Ibu tidak perlu saya minta menyebutkan ya, karena ini pasti sudah tahu, mulai dari ramah, toleransi, baik hati, segala macam itu ya. Dan itu semua kalau di dalam kurikulum Merdeka yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada
siswa. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan teori kebajikan tadi, maka muncullah teori motivasi yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Perilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai guru pun mungkin melakukan itu, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak ini terutama juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ingin saya tanyakan, motivasi eksternalnya di nomor berapa? 2, oke. Karena dia akan melakukan sesuatu kalau dapat imbalan, gitu kan? Ada penghargaan. Kalau yang nomor 1 masuknya motivasi apa? Internal. Setuju? Oke. Tidak nyaman ya, karena biar dirinya nyaman. Kalau yang nomor 3 sampai ke titik ini, Bu, atau baru di tahap ini tidak perlu dijawab, nanti direfleksikan saja. Apakah mereka sudah merasa nyaman sehingga mereka rajin ke sekolah? Apakah mereka ke sekolah karena supaya nggak dihukum? Apakah mereka mengerjakan PR karena supaya nggak dihukum? Ini nanti bisa dijadikan bahan refleksi Bapak Ibu guru. Kalau anak 6C saya tadi baru saja mengeluh, Bu, capek belajar. Kenapa? Panas banget. Karena kelasnya sudah tidak nyaman, padahal sudah ada 2 kipas. Tuh, itu juga bisa menjadi motivasi untuk belajar. Jadi, ketika tempat yang kita tempati itu tidak nyaman, maka motivasi kita untuk berbuat yang lebih baik pun tentu akan berkurang. Seperti itu, ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu tadi di nomor 2 ya, kita ada mana tadi? Nomor 2, kita akan melakukan sesuatu jika mendapatkan penghargaan, gitu ya. Kita terapkan ke siswa. Yuk, kita mengenal itu sebagai hadiah, reward, gitu. Saya sendiri ternyata juga sering melakukan itu. Namun di pembelajaran yang diprakarsai oleh KHD, hadiah itu ternyata setelah dikaji bukan sesuatu yang baik, ya. Mungkin dia akan di awal saja. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah agar anak-anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, nah seperti saya ini, melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak bisa melakukannya kalau kita nggak kasih hadiah. Nah, itu seperti sudah memberi doktrin, kamu tuh nggak bisa melakukan itu kalau kamu nggak terkasih hadiah. Nah, mungkin awalnya di pemikiran kita, saya kemarin waktu belajar itu di sana juga agak tertampar sedikit, loh aku ya sok mengenai hadiah. Hadiah tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa barang, bahkan sekedar bintang saja itu ternyata juga berisiko. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu hanya akan menjadi motivasi eksternal sesaat, dan mereka akan melakukan itu, melakukan apa yang kita minta ketika nanti dapat hadiah. Bolehkah itu dilakukan? Boleh, tidak salah, tapi tidak boleh selamanya. Itu ya. Itu. Kemudian, nah ternyata dari hadiah tadi ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada 7 sebenarnya penelitian tentang hadiah yang ditawarkan di dalam Merdeka Belajar itu. Di antaranya adalah hadiah itu berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Apa maksudnya? Ketika di jangka pendek, anak-anak peserta didik kita akan termotivasi ketika kita kasih hadiah. Hari pertama, nanti yang dapat 100 tak kasih permen. Mereka pasti akan berlomba-lomba, ya kan? Itu sudah naluriah itu. Hari kedua, nanti yang dapat 100 tak kasih permen lagi. Mereka akan berlomba-lomba juga. Berikutnya tetap akan berlaku hukum jenuh itu. Aku hukum bosan 1 ya, kalau tidak salah di yang pelajar IPS dulu, hukum bosan 1. Ketika kebutuhan kita terpenuhi secara terus-menerus, maka akan timbul titik jenuh. Nah, anak-anak pun akan begitu Bapak Ibu.
dikasih hadiah enggak mau. Nah, seperti itu. Maka ini jadi tantangan berat guru. Kita awal kasih hadiah, berarti periode berikutnya apa supaya menumbuhkan motivasi internal itu. Seperti itu. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, yaitu tadi. Tidak efektifnya kenapa? Karena kalau nggak dikasih penghargaan nggak akan melakukan sesuatu. Penghargaan merusak hubungan. Apa yang maksudnya? Contohnya kemarin yang di penelitian yang dibahas di jurnal yang saya baca itu, ketika seorang guru atau seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin memberikan reward kepada seseorang yang berhasil, ternyata itu pun memberikan peluang bagi orang yang tidak suka untuk iri. Sampai hal kayak itu aja diteliti loh, kurang gawean kok. Tapi ternyata itu benar, menimbulkan rasa tidak nyaman yang akhirnya itu merusak hubungan kita. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga akan mengurangi ketepatan. Kenapa begitu? Penghargaan mengurangi ketepatan. Iya. Ini kemarin kalau di penelitiannya itu dicontohkan oleh mahasiswa. Jadi diberikannya ke mahasiswa. Kalau dia diberi penghargaan terus-menerus, tetapi dia tidak meningkatkan hasil karyanya, mengumpulkan hasil karya 1. Oh bagus ya, dikasih nilai A, dikasih pujian dan segala macam. Karya kedua, mirip podo bahkan, masih dipuji lagi. Karya ketiga, oh bagus. Akhirnya apa? Mahasiswa itu tidak akan lagi meningkatkan ketepatannya mengerjakan, tidak akan lagi meningkatkan kualitasnya. Oh ngopo enggak gawe luwih apik wong kaya ngono wae wis dianggap apik. Itu kemarin seperti itu. Nah, ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita mau menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saja, ya. Kemudian yang berikutnya tidak efektif jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus harus memberikan penghargaan itu. Kalau tidak, mereka tidak akan meneruskan perilaku itu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang saya tadi sebutkan, menimbulkan persaingan. Kalau yang mau bersaing sih oke-oke aja. Kalau yang nggak mau bersaing ya sudah, mematikan kreativitas di situ. Nah, motivasi intrinsik ini yang harus kita tumbuhkan pada diri kita dan anak didik kita. Sekarang biar nggak ngantuk, saya mau minta mbaknya, yuk sebutkan motivasi intrinsikmu menjadi seorang guru. Kenapa kamu mau jadi guru? Iya, kenapa mau jadi guru? Karena saya memiliki cita-cita ingin mengajarkan kepada anak-anak dan suka anak kecil. Suka anak kecil, oke, dari dalam. Yuk, Mas. Mahasiswa paling dalam sedunia. Yuk. Kenapa mau jadi guru, Mas? Karena saya lebih ingin berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Oke, kalau Pak David, kenapa jenengan dulu bercita-cita jadi guru? Atau itu jangan-jangan sebuah kecelakaan jenengan menjadi guru? Saya itu. Kalau saya itu dari keluarga dulu, jadi mungkin sudah dari awal melihat seperti itu nih. Mungkin dari bayangan dari kecil pengennya seperti orang tua. Oh, pengen meniru orang tua. Berarti ini mengatakan bahwa aku kecelakaan nih jadi guru. Bisa berbagi yuk sini. Pak ini mau jadi guru? Jadi saya itu lulusan geografi UGM, harusnya kerjanya di BPN, BPS, di kantor ya. Ketika saya masuk ke sini itu sebenarnya cuma coba-coba daftar di SAPEL. Waktu itu belum lulus, cuma baru dapat surat kelulusan, belum dapat ijazah. Setahun kemudian saya diterimanya di sini. Saya sempat kaget, orang Mongso daftar di Karawaru kok diterima di sini. Ternyata grade saya di SAPEL itu tertinggi. Cuma karena mbak ipar saya, calon ipar saya waktu itu kan di SAPEL dan tidak membolehkan kakak beradik di satu sekolah, sehingga ketika di sini butuh, kemudian Pak Saijen itu saya dipanggil. Waktu itu dalam keadaan hamil juga ya, hamil 1,5 bulan. Kemudian alhamdulillah saya sehat, saya juga bisa. Nah kebetulan ngajarnya kan langsung kelas 3B yang dari 35 itu 25 laki-laki.
tiap hari kan lari-lari jadi tikus, sapu tuh brodol ya, seperti itu. Waktu itu saya benar-benar merasa stres. Lebih baik saya jadi asisten dosen gitu ya, waktu itu kan sempat kerja asisten dosen. Tapi kok saya juga sama ibu saya, Bu, aku nih gak general, ibu nggak kurang suka gitu loh jadi kalau di sini muridnya ngeyel-ngeyel, udah gitu tekanan dari pressure dari pimpinan waktu itu kan benar-benar ketat sekali. Nah aku metu piye Bu? Waktu itu Bu ibu saya bilang ojo kowe kuwi wis nyoba kerja dono terus wis wong hamil kowe gelem nampa sekolahane mbok saiki dicoba sih. Akhirnya saya bertahan waktu itu meskipun dengan tertatih-tatih karena saya bukan dari PGSD ya, benar-benar nol sama sekali. Sehingga ketika saya ngajar saya sering mengamati guru-guru, kayak ini mulang piye yo, kayak ini mulang piye yo, sering ya meskipun cuma di luar kelas ya. Nah yang baik saya tiru, yang kurang baik ya saya cari gimana yang baiknya. Nah kemudian saya juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngambil akta 4. Nah dari situ saya termotivasi. Ternyata ilmu untuk mengajar itu luar biasa ya. Terutama teman-teman yang sekarang baru ngambil kuliah ya, itu sangat-sangat membantu saya dalam mengajar. Waktu itu sebelum saya ngambil akta itu ngulang manut buku kayak gitu ya. Setelah saya seperti inilah saya ketika anak belum tahu, misalnya kan ada anak yang aktif banget bagaimana menanganinya, bagaimana anak yang slower ya, yang belajar lambat. Nah dari situlah saya kemudian mulai termotivasi, ya Allah ternyata pekerjaan guru itu bagi saya nggak mau meninggalkan jadi guru. Meskipun waktu itu jadi dosen itu gajinya 4 kali lipat dari guru. Kalau jenengan tahu saya dulu 150 tahun 2003. Saya jadi asisten dosen udah 600. 4 kali lipat ya? Iya, 4 kali lipat. Tapi kenapa? Waktu itu sampai saya ditanya dosen, "Wah, ini salah jurusan yo. Kok orang juga S1?" Enggak Pak, saya sudah jatuh cinta dengan anak-anak. Karena apa? Karena ketika kita ngajar itu yang kita hadapi nggak cuma angka aja, tapi anak dengan keberagaman anak-anak, ono sing ngeyel, ono sing manut, ono sing seperti itu. Dan satu lagi yang motivasi saya untuk jadi guru adalah ketika kita mengajar itu jangan hanya motifnya adalah uang aja. Karena kita hidup itu di sini ya sambil menyelam minum air, yaitu duit, yaitu pahala. Sekarang coba kalau kita kerja di bank, kira-kira pahalanya lebih banyak gimana? Kalau coba kita kan menanamkan konsep ngajarin ABC 1 anak, ABC 2 anak, nanti ada yang jadi guru. Ilmunya kan terus menerus. Itu yang saya ambil. Makanya saya dulu pernah saya diterima kan kelas 3, kemudian kelas 2. Waktu itu saya berdoa, ya Allah saya ingin kelas 1 sih bisa ngajari pojok. Alhamdulillah 15 tahun saya di kelas 1. Karena salah satu motivasinya saya ingin akan ada kebanggaan ketika anak nggak bisa baca sama sekali, terus dia udah bisa baca. Rasanya itu ngokok, kita nggak dibayar nggak apa-apa, tapi ada kebanggaan ya nggak dia seperti itu. Selain itu juga mungkin yang ini eksternal ya banyak sekali. Liburnya jadi guru lebih banyak, murid diberi resikonya meskipun ya tetap ada lah resiko, tapi dengan pekerjaan yang lain itu lebih ringan. Kemudian kita juga sering mendapatkan penghargaan dari wali murid itu. Apapun bentuknya, hadiah, makanan, ucapan terima kasih, itu aja sudah sangat menyenangkan bagi saya. Mungkin bagi yang lain juga hampir sama ya Bu ini. Ya itu aja. Jadi kenapa saya sebutkan saya dulu memang salah jurusan ya. Saya harusnya kerja di kantoran, ternyata jadi guru, tapi saya tidak masalah sekarang karena endingnya aja. Itu hanya sebagai batu loncatan ketika saya sudah mantap di sini. Kadang teman-teman, yuk, di luar kota ya, luar Jawa, jadi PNS orang, aku naik Jogja sambil nunggu orang tua. Iya, mari kita beri aplaus untuk Bu Ratri, Masya Allah sekali ya. Nah, nanti Mas itu bisa dengan jadi
memberikan motivasi untuk dirinya. Luar biasa. Ternyata dari saya yang lulusan pendidikan saja tidak setinggi itu motivasinya. Dan Bu Ratri bisa sejak awal sudah punya seperti itu. Saya dulu juga nggak mau jadi guru loh, Dek, Mas. Saya nggak mau, kenapa bayangan saya jadi guru itu akan ngajar bocah saya. Ya Allah, wes ngeyel-ngeyel pulai karu-karuan. Saya di semester 3 dulu juga hampir pindah ke biologi murni. Tapi profesor saya, Profesor Wuryadi, mungkin kalian pernah mendengar nama beliau di UNY ya. Beliau yang memanggil saya ke jurusan karena waktu itu saya mau pindah, dan saya diberi sebuah kalimat, kenapa nggak mau jadi guru? Guru itu kakinya satu langkahnya sudah jalan ke surga. Kamu tinggal bawa satu langkah kakinya lagi. Susah. Dan itu yang memantapkan saya sekarang. Sama dengan Bu Ratri, saya hampir 14 tahun menjadi guru dan nggak mau pindah. Gitu, seperti itu. Oke. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa berbagi yang lainnya. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita hidup ya. Kita hidup, siswa kita juga hidup. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 1, kebutuhan bertahan hidup. Ini. Apa itu kebutuhan dasar bertahan hidup ya? Pangan, sandang, papan, itu masuk di sini. Kemudian penguasaan. Apakah harus menjadi presiden? Tidak. Penguasaan itu bisa penguasaan diri, bisa penguasaan terhadap kelas karena kita sebagai pendidik ya. Kemudian kebebasan. Kita punya hak untuk bebas. Kesenangan dan cinta dan kasih sayang. Seluruh tindakan ini memiliki tujuan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, hal itu karena sebenarnya dia gagal memenuhi kebutuhannya. Saya contohkan kemarin pagi di hari apa ya? Saya rapat di bawah itu hari apa? Senin kalau tidak salah. Wali murid itu WA ke Bu Kepala Sekolah, Bu, di ruang yang sisi timur lantai 2 menghadap utara itu bolehkah merokok? Bolehkah pakai vapor? Kenapa ada asap dari sana? Kagetlah saya dijabri Bu Kepala Sekolah seperti itu. Apa yang terjadi? Saat pelajaran di sini itu anak-anak main bedak bayi. Main bedak bayi, mukanya dibedai kabeh, rambutnya dibedai semuanya. Dan ruangan kelas ini berkabut bedak, Bapak Ibu. Itu anak saya seperti itu tiap hari. Apa sebenarnya yang tidak mereka penuhi sih di sini? Yang tidak terpenuhi dari itu semua sehingga mereka melakukan seperti itu. Apa coba yang mau mereka penuhi? Kesenangan. Mereka kurang senang mungkin saat pelajaran atau merasa lelah sehingga akhirnya mereka melakukan kesenangan yang aneh itu. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Hanya tinggal bagaimana kita meluruskannya. Sama mungkin tadi di bawah saya kurang tahu ada kejadian apa. Anak melakukan seperti itu kenapa? Ya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Aku pengen bebas, aku sholatnya mau nanti-nanti. Nah tapi kalau kita sebagai pendidik tidak mengerem itu, ya tadi seperti yang dicontohkan Pak Ilham sampai lama di bawah saya sampai Pak Ilham lah wes umur untuk waktu istirahat. Nah tujuannya apa? Anak memang punya kebutuhan untuk bebas, tapi disitulah peran guru bagaimana mengarahkan kebebasan itu menjadi kebebasan yang sangat baik. Gitu, okay. Nah dari motivasi intrinsik dengan berdasarkan nilai kebajikan maka akan muncul keyakinan kelas. Ini istilah baru dalam kurikulum merdeka, bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya? Bapak Ibu pernah mendengar? Mungkin Bu Diana bisa bersharing ke peraturan kelas? Keyakinan kelas? Pernah mendengar belum? Pak Ilham besok kalau di CGV akan mendengar itu. Kalau keyakinan tahu Bu. Apa itu keyakinan Pak? Keyakinan saya kan Islam. Oh keyakinannya, berkaitan dengan iman. Iya. Nah kalau dihubungkan dengan kelas Pak? Tahu. Nah, kepercayaan, iya kepercayaan betul. Kepercayaan yang disepakati dalam kelas itu. Jadi sekarang sudah tidak lagi yang namanya peraturan. Apa itu? Dilarang menyontek, dilarang makan di kelas, dilarang. Kesan dilarang tidak boleh dan segala macam itu memunculkan image anak itu terhukum. Maka mereka tadi melakukan hal yang aku nggak bebas. Maka digantilah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibuat bersama warga kelas.
Oleh siapa? Bapak Ibu guru yang memimpin pembelajarannya dan muridnya. Seperti ini contohnya. Saya punya contohnya. Nah, contoh nomor 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kalimatnya dibuat lebih positif, lebih menyemangati. Tidak lagi setiap anak harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi pembelajarannya dibuat bahagia. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kalimatnya positif. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak boleh bertengkar. Nah, kan wis elek banget toh. Merasa aman. Supaya apa? Supaya mereka merasa nyaman. Kalimat-kalimat positif itu dirumuskan bersama anak-anak. Jadi kalau kita dulu menyebutnya berarti kontrak belajar. Nah, itu sebenarnya sama, mirip dengan keyakinan kelas. Itu ditulis dalam kalimat yang positif dengan kesepakatan bersama dan dipajang di dinding Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa mulai di semester 2 besok ya. Nah, canangkan menyusun keyakinan kelas di kombel kelas bawah. Nah, ini contohnya ada dari SD Tasikmalaya. Saya ambil yang kelas 1. Itu ada hadir tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, jujur dan mandiri. Dibuatnya cantik-cantik. Jadi mau apakah kelas atas juga? Iya. Kelas atas, kelas bawah sama. Dibuatnya lebih ramah anak ya. Seperti itu. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, seperti itu. Nanti di kombel berikutnya kita bisa buat bersama-sama. Kita cetak yang cantik, kita tempel di kelas. Saling peduli dan menghargai, membantu sesama. Ini kan bisa kita menggantikan kalimat nggak boleh berantem. Nah, itu tadi kan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa menggantikan apa? Harus mengumpulkan tugas. Nah, itu kan bisa dibuat kalimat yang lebih positif. Nah, dari situ tadi, karena Bapak Ibu itu sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu akan mengambil posisi kontrol. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah pemimpinnya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah menyimak video tentang posisi kontrol. Ini enggak ya? Ini menjadi refleksi kita nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, boleh sambil didengar loh Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu bisa memperhatikan posisi penghukum yang pertama. Mukanya udah kayak gini. Kenapa dulu? Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan terasa sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
posisi kontrol Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk lirih, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Bu gurunya sama. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ayo siapa Ini yang kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan berhasil lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya, ini pembuat merasa Posisi pembuat bersalah. merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Mungkin ini yang sering Bapak Ibu guru lakukan ya. Iya. Saya pun begitu, tapi ternyata belum benar juga. Galak juga. Iya. Saya sampai komentar di situ, mau posisi apa gurunya galak. Wah, sudah jam berapa ibu nak? Terlambat lagi ya saya. Gue ini. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tuh, seperti ini kadang Dalam kita ya. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang berikutnya posisi pemantau. Ini sudah setingkat lebih tinggi ya Bapak Ibu. Iya, saya komen di situ. Mau posisi apapun gurunya galak ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ini pemantau.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, dia mengajarkan tentang keyakinan Posisi kelas. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi terbaik yang akan kita usahakan, semoga bisa nih Bu ya sebagai manajer. Naren! Ya kan galak sekali kan? Panggilan pertama ya galak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, tadi di situ ada posisi nomor 5 yang disarankan untuk kita capai, yaitu posisi manajer. Bapak boleh diunjuk di dalam. Posisi manajer tadi
tadi ibu yang tadi menyebutkan restitusi. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar namanya segitiga restitusi? Saya tahunya restitusi itu adalah iuran yang kita bayarkan dari gaji kita. Nah, kemarin saya ditanya seperti itu, saya jawabnya begitu. Ternyata di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah langkah yang tadi disampaikan oleh ibu guru ketika berperan sebagai manajer. Jadi dia tidak akan marah-marah, tidak akan menghukum bla 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 bla, tapi dia akan melakukan 3 cara. Dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama dia adalah menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Dalam segitiga restitusi itu disepakati atau istilahnya diterapkan bahwa seorang siswa ketika melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi tidak boleh dihukum, tapi diarahkan. Tadi kan ditanya, kita masuk jam 7.20. Jam 7 sekarang jam berapa nak? Jam 7.20. Oke, berarti ada keyakinan kelas yang kamu langgar, keyakinan sekolah. Dia tidak langsung tapi dia mengembalikan apa sih yang kamu langgar, biar anak menyadari apa sih sebenarnya yang dia langgar. Itu di tahap kedua, namanya kok saya jadi lupa ya, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dia menyatakan tadi, kenapa kamu kayak gitu, saya terlambat jam 7.20, kenapa bisa terlambat, karena saya lupa menyetel alarm. Itu memvalidasi kesalahan. Divalidasi dia salah, iya salah. Setelah divalidasi salah, apa yang dilakukan? Ibu gurunya akan bertanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, besok kamu bagaimana cara memperbaikinya. Itu ada di tahapan segitiga yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ada tabel di sini. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf saya nanti pulangnya nggak terlalu sedikit. Iya, ini ada yang 3 tabel. Tabel yang pertama ini adalah yang konvensional, yaitu hukuman. Cirinya apa? Sesuatu yang menyakitkan. Tadi suruh putar lapangan 5 kali. Nah, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Itu di tahap menengah. Dan yang ketiga adalah restitusi. Ini yang sekarang sedang diterapkan, dikembangkan supaya Bapak Ibu guru menerapkan restitusi. Jadi, ketika anak salah, mereka harus menganalisis kamu salahnya di sini. Keyakinan apa sih yang kamu langgar? Bagaimana cara memperbaikinya? Itu ada di sini. Nah, segitiga restitusi ya, bukan bayar biaya itu ya. Itu. Nah, kemudian, ini yang saya maksud, segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Tadi yang ditanya di situ bahwa ya terlambat. Kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kamu salah di situ? Saya lupa menyetel alarm. Itu kan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Bagaimana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan? Itu ada di sini. Ya. Untuk menjadi manajer kita harus menjalankan segitiga restitusi. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya Bapak Ibu. Ayo praktikkan peran kontrol. Kita ambil Bapak Ibu guru 1 ya. Nanti kita akan pilih yang mana. Bapak Ibu guru silakan bermain peran dengan kasus Dito membolos saat pelajaran tapak suci. Ia berpura-pura sakit agar tidak mengikuti tapak suci. Untuk melancarkan aksinya, ia tidur di UKS. Yo, siapa yang mau berperan jadi siswanya? Siapa yang mau berperan jadi gurunya? Monggo, Pak Ilham aja yang jadi siswanya ya, yang membolos ya. Bu gurunya Bu Diana. Bu Diana dari tadi belum tampil. Atau Bu Widya? Bu Widya aja, ayo. Sini. Ya kamu yang bolos, Pak Ilham yang gurunya ya. Kita perankan kontrol sebagai manajer, karena kita besok anaknya manajer. Pak Ilham harus menjalankan segitiga restitusi. Yo, sini. Belum bisa. Makanya harus bisa, yo. Oke, yo kita praktekkan segitiga. UKS-nya. Jadi ceritanya Pak Ilham itu dapat laporan Widya itu bolos. Oh, ini nggak jadi Dito ya. Widya itu bolos nggak mau tapak suci. Nah, tugasnya Pak Ilham sebagai manajer adalah 1, menstabilkan identitas. Nah, kamu tadi dapat laporan kalau kamu bolos bener nggak? Nah, kayak gitu. Seperti itu ya. Jangan Butini. Ya enggak, Pak Ilham, Butini tidak. Yuk sini. Pakai kursi, silakan. Kan memanggil siswanya ya.
mendeteksi kesalahan, 3 menanyakan keyakinan. Yuk Mbak Widya yang bolos TS kesini. Oh, Widya udah dipanggil? Udah dipanggil. Tak komen udah langsung dipanggil aja. Ya. Iya oke. Shoot Pak, yang bagus Pak. Pakai mic. Biar kedengeran ya, ayo. Oke. Nah, pakai mic aja. Mbak Widya. Iya. Adik. Enggak boleh pakai sayang ya. Widya, kenapa tadi gak ikut tapak suci? Sakit perut, Pak. Sakit perut apa sakit perut? Yakin? Perasaan tadi Pak Guru lihat kamu masih ceria di belakang Nah, tapi sakit perut pas tapak suci, Pak. Yakin? Iya. Habis sudah itu, Bapak juga akan melakukan. Ada alasannya enggak dia melakukan itu? Oh iya. Widya ada alasannya enggak? Kok pura-pura UKS? Kan saya sakit perut, Pak. Yakin sakit perut? Kenapa bisa sakit perut? Ya nggak tahu. Oh, Pokoknya tadi pagi saya nggak sarapan, Pak. Alasan paling makanan sempol ya dulu. Oke, saya mau berarti dari manajer ya, Mbak Tini. Kemudian ya udah yang paling berjalan sama anak-anak. Jadi saya berarti melakukan posisi sebagai apa? Belum benar. Nah sekarang kemudian posisi manajer. Oke, seketika restitusi. Saya dulu salahnya apa? Aku pun akan melakukan hal yang sama kalau aku di posisimu gitu lah. Terus kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Adik, Iya, Bu. tadi kenapa nggak ikut pelajaran PS? Saya sakit perut, Bu. Tadi pagi sarapan nggak? Enggak. Oh, udah nggak masakin ya? Enggak. Bangun jam berapa tadi? Jam 5, tapi nggak sempet sarapan. Udah bangun jam 5, masa nggak sempat sarapan? Udah terlambat, bunda udah cepet suruh berangkat, jadi aku nggak sempat sarapan. Besok lagi ya, besok lagi sebelum berangkat sekolah sarapannya Ya, biar perutnya nggak sakit, bisa ikuti pelajaran PS dengan baik, biar nilainya bagus. Kalau nanti nggak ikut pelajaran PS, kamu nggak bisa dapat nilai yang bagus loh. Oke. Sip. Nah, sekarang kita kaji yuk. Apa yang dilakukan Bu Diana ini sebagai apa? Posisi kontrol di mana? Teman ya. Lydia merasa belum. Lydia merasa dia nyaman di situ ya kan? Karena dia masih kurang yang ini. Dia memvalid apa bagian keyakinan, keyakinannya yang apa? aku lakukan. Oke, ya berikutnya Mbak Tini. Mbak Tini. Bu Tini, apa Mbak? Hah? Bu Tini, sini. Nanti kalau benar-benar bisa, langsung boleh pergi SD. Jadi ditanyakan keyakinan apa yang kamu lakukan, kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu, seperti itu, oke? Ya, Bun. Bun, gue. Kenapa tadi nggak ikut PS? Sakit perut, Bun. Emang nggak sarapan ya? Enggak. Besok lagi sarapan ya? Sama. Oke, ya saya coba perankan ya. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Widya. Ya, Bu Tari. Bu Tari dapat laporan tadi dari David, katanya kamu bolos TS ya? David cepu. Iya, beneran bolos TS. Kamu ngapain aja pas bolos itu? Bobo dong di UKS. Bobo di UKS? Beneran bobo di UKS? Kenapa kamu bobo di UKS, nak? Karena aku sakit perut, nggak mau ikut TS. Oh, kamu sakit perut ya? Berarti kamu bobo di sana karena sedang sakit, begitu tak? Alasannya karena kamu sakit. Oke. Ibu pun juga akan demikian. Kalau ibu sakit, berarti ibu kan butuh istirahat ya. Ibu akan bobo di UKS. Tapi ini kan tadi kondisinya TS. Kamu bobo di sana, non bolos. Bilang tidak sama Pak Guru-gurunya di TS? Enggak. Enggak. Kalau enggak bilang saat
tidak berangkat di TS itu namanya apa? Bolos. Bolos. Benar atau salah? Salah. Salah. Apa keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kamu langgar di situ? Aku bolos TS tadi pagi. Keyakinannya apa? Ya, aku salah dengan bolos. Harus ikut semua. Ya, aku ikut TS. Harusnya ikut TS, berarti keyakinan yang dilanggar adalah Bolos TS. keyakinan yang dilanggar adalah mengikuti TS. Widya kan tidak ikut TS ya. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu nak? Ya besok aku nggak bolos TS lagi Bu. Oh tidak membolos TS lagi. Kapan akan mulai dilakukan? Minggu depan. Minggu depan. Terus sekarang ke Pak Guru TS ya? Minta maaf. Minta maaf ya. Seperti itu ya sayang ya. Semangat belajar dan tetap sehat ya. Iya. Seperti itu posisi kontrol Bapak ya. Sebagai manajer ya. Kontrol. Kulitnya dalam Boleh. ini ya Bu ya. Iya, mulai Bikin dong kali. terjadi kalau pada muridnya manut ya. Nah, tantangan besarnya adalah ketika muridnya seperti murid saya 24 itu putih rambutnya. Kan? Oke. Nah, sudah kayak di titik akhir. Sebelum di titik akhir, saya akan meminta Bapak Ibu menuliskan sedikit refleksi ya. Saya ambilkan kertas dulu. Oh iya, aku yuran dulu ya Bu. Ada yang punya bolpen? Mas Ilham, tolong dipinjami ini, Bu Ratri. Nomor 1. Apa saja hal yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Apa saja hal yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Pakai nama nggak? Nggak usah diberi nama. No name. Yes, no name. Apa saja? Yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Oh, thank you. Iya, ini thank you memang. Kita sudah di titik akhir ya. Kemudian yang berikutnya, nggak usah banyak-banyak. Oh, bentar, Pak Ilham masih menunggu. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak usah ditulis soalnya. Kayak kelas 1 ini ya, memang kelas 1 nah kan. Langsung dijawab saja, pertanyaannya sudah ada di saya kok. Apa saja yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Yang kedua, oh ya belum. Ya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ini jenengan jadi pulang terlambat ya. Lokakarya ini. Lokakarya ada, ini Pak. Saya nggak ngasih transport ini Pak. Iya. Kalau di sekolah yang lain itu di seberang sana, seberang jalan situ itu komulnya hari Kamis sampai jam 12 pasti habis. Dan sekolah mengadakan Ditanyakan aja kalau itu ya. yang berikutnya. Oh iya. Yang kedua, pada posisi kontrol apa yang Bapak perankan saat ini sebagai guru? Bu ini juga bisa. Nah, kamu anak mbak juga bisa kok sebagai diri mahasiswa, sebagai posisi kontrol apa bisa? Silahkan ditulis. Penghukum. Belum penghukum Dek Widya. Tergantung mood. Tergantung. Benar. Posisi penghukum. Karena perjanjian ya bisa. Tugasnya banyak yang dikerjakannya. Kayak saya kalau belum tidur semalam bawaannya mau marah-marah. Kayak hari ini saya baru tidur sejam Bapak Ibu. Terus berikutnya nomor 3. Nomor 3. Untuk kegiatan kombel berikutnya, hal apa yang ingin dibahas di komunitas praktisi ini? Untuk kombel berikutnya, ini besok biar ditindaklanjuti Bu Ketua Kombel kok, bukan saya kok. Untuk kombel berikutnya, hal apa yang akan dibahas? Oh, nah, buatan sah. Dibahas pada komunitas praktisi. Ini namanya komunitas praktisi Bapak Ibu. Ada rekomendasi topik gitu. Saya belum. Nanti dari Bapak Ibu kalau tidak ada bisa kami carikan. Gitu.
Bu Kepala Sekolah kemarin mau mencarikan pemateri dari luar waktu itu, tapi belum jadi. Tapi saya takutnya jangan yang gratisan, nanti tidak marah. Ini. Atau sebenarnya berbagi praktek baik dengan cara mengajar teman. Saya suka loh kalau lihat Bu Ratri ngajar tuh. Serius. Sebenarnya itu bisa didokumentasikan, kemudian dibagikan ke teman-teman gitu. Yang nomor 4, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan Kombel ini? Ngantuk Bu, kesel Bu, meleh-meleh, boleh ditulis di sini. Ternyata kita posisinya masih jauh dari manajer. Iya, saya kemarin waktu belajar ini langsung kayak ditampar Bu. Saya bilang ke tim saya waktu itu, posisimu di mana Bu Tari? Saya selama ini sebagai teman. Dan efek dari sebagai teman adalah muridku dikai anting rogo rempelo. Iya, seperti itu. Sama. Atau sama. Oke, kalau boleh sudah bisa dikumpulkan. Nanti setelah itu kita akan mau sesi terakhir foto bersama ya Bapak Ibu. Untuk sertifikat akan saya bagikan nanti kalau saya buat ya. Tadi malam saya baru cari desainnya yang bagus. Nanti saya kirim lewat WA. Ya. Dari Ya. berapa JP? 310. Oh, kalau 310 nanti Pak Ilham saya kasih tugas. Bisa saya kasih tugas nanti 310 JP. Ada 32 JP Pak. Itu 2 minggu Pak Ilham. Yuk, kalau sudah boleh dikumpulkan ke Pak David ya. Minta teman Pak David. Nah, kita foto bersama untuk sesi akhir nih Bapak Ibu. Pak Mohar tolong difotokan ya. Mbak, juga itu gimana? Di sini aja, di sini aja. Kita pakai backgroundnya ini. Nanti kalau ini Kombel dari fotonya bisa gantian dong. Bu Diana yang jadi pemateri tentang apa, Bu Dia yang tentang apa, Pak Ilham tentang apa. Semuanya potensi kan kok. Biar kita bisa belajar bareng. Bu Tini bisa bahas tentang siapa. Yuk kita foto bersama barengan berdiri aja. Bareng berdiri di sini. Ketua Kombelnya mana ini? Ketua Kombelnya menjemput putra. Nanti yang berseragam dulu. Berikutnya adalah yang P3K. Wah, P3K guys kan hari Senin Selasa pakai putih. P3K.